Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita mempelajari materi berikutnya. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, maka terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin berdoa teman-temannya. Yo silahkan. Yo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. billahi rabbana Amin. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillah warzuqni fahma waj'alni sholihin. Amin ya rabbal Amin. anak-anakku. Ini nanti berarti kita apa yang harus kita pelajari ini nanti, yaitu meliputi nanti kalian setelah mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita harus bisa menjelaskan pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang nomor 2, berarti kita harus bisa menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Yang nomor 3, nanti kita harus bisa menyebutkan kitab-kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Yang nomor 4, nanti kita harus bisa membedakan antara perbedaan kitab dengan suhuf. Lalu yang nomor 5, nanti kita harus bisa menjelaskan kedudukan Al-Quran itu terhadap kitab-kitab yang lain itu bagaimana. Lalu yang nomor 6, bagaimana hikmah adanya kitab-kitab Allah. Lalu yang nomor 7, itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk yang ini, sebelum kita mulai pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah, sekarang saya tanya, kira-kira dari siswa kelas 8 SMP Indonesia ini, dari 32 siswa, kira-kira siapa yang tidak masuk? Ada atau tidak? Ada Pak. Pak, semua masuk. Semua diberi Ravanda, Pak. Diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Oke, anak. Jadi untuk yang pertama, materi yang harus kita pelajari yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita itu harus percaya, berarti kita harus yakin dengan sepenuh hati. Berarti yang namanya yakin, namanya percaya, berarti harus sepenuh hati. Tidak boleh kita itu ragu walaupun sedikit pun. Berarti kita harus percaya bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya, cuma disampaikan kepada umat manusia, yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah.
Lalu berikutnya, mengapa kita kok harus iman kepada kitab-kitab Allah? Apa yang mendasari, yang mewajibkan kita kok harus iman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu kita itu diwajibkan untuk iman kepada kitab-kitab Allah, ternyata itu ada dalil naklinya yang diambil dari Al-Quran. Di sini yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Kira-kira salah satu dari kalian siapa yang bisa membaca? Siapa yang berani membaca? Yuk angkat tangan. Nanti yang angkat tangan dan bisa jawabannya benar nanti dapat hadiah. Yuk siapa yang bisa angkat tangan? Yuk. Yuk salah satu dari kalian jangan malu. Yuk siapa? Yuk siapa? Rapanda, Pak. Oh, Rapandra. Oh ya, kalau gitu, yuk silakan. Mari kalau gitu kita baca bersama-sama, yaitu dalil tentang kewajiban iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu di sini surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Di mana surat Al-Maidah ayat 16 itu artinya itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Itu adalah dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Berikutnya yang nomor 3 tadi berarti kita harus bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah. Nama kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui di sini ada 4. Yo, yang nomor 1 namanya kitab apa? Kitab Taurat. Betul. Yang nomor 1 itu namanya adalah kitab Taurat. Yuk coba, kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Musa, Mak. Hebat sekali. Nah, betul. Nomor 1 itu adalah kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kira-kira di mana diturunkan kitab Taurat tadi? Siapa yang tahu? Kitab Taurat itu diturunkan di mana? Lupa, Pak. Lupa. Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu, saya akan tahu di mana kitab Taurat itu diturunkan di mana? Yuk, coba. Siapa yang tahu? Di rumah. Bukit Tur Sina. Sehingga kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu ketika berada di Bukit Tur Sina. Lalu kitab Allah yang nomor 2, yuk namanya kitab apa? Zabur. Betul. Kitab Allah yang nomor 2 itu namanya adalah kitab Zabur. Di mana kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? Nabi Daud, Pak. Pinter-pinter ternyata. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Berikutnya yang nomor 3, yaitu namanya adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada siapa?
Nabi Isa. Nabi itu diturunkan kepada Nabi Isa. Berikutnya yang nomor 4 adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ternyata pintar-pintar. Itu semua adalah nama-nama kitab-kitab Allah. Yang 4, nomor 1 kitab Taurat, nomor 2 kitab Zabur, nomor 3 kitab Injil, sedangkan yang nomor 4 itu adalah nama-nama kitab Allah. Berikutnya, sesudah kita mempelajari nama-nama kitab Allah, tentunya kita pun juga wajib tahu kira-kira perbedaan kitab dengan suhuf itu apa. Kira-kira perbedaan kitab dengan suhuf itu apa? Di sini saya kasih beberapa perbedaan. Yang nomor 1, perbedaan antara kitab dengan suhuf. Yang nomor 1 adalah isi kitab itu tentunya adalah lebih lengkap. Bapak. Itu jika dibandingkan dengan isi suhuf, karena suhuf itu isinya cuma lembaran. Itu merupakan perbedaan yang nomor itu sudah dibukukan. Tapi kalau suhuf itu masih berupa lembar kisah. Sedangkan perbedaan yang nomor 3, yaitu kitab itu biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Itu misalkan kalau suhuf itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, diberikan kepada Nabi Musa, mungkin hanya ketika zaman Nabi Musa saja, mungkin hanya ketika zaman Nabi Ibrahim saja. Berbeda dengan yang namanya kitab. Kalau kitab itu misalkan kitab Taurat, berarti meskipun disampaikan kepada Nabi Musa, tapi itu dari generasi Nabi Musa, bahkan itu sampai dengan sebelum zamannya Nabi Isa itu tetap berlaku. Begitu juga dengan kitab Zabur, yang katanya kitab Zabur itu merupakan pelengkap dari kitab Taurat. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sifatnya selamanya, berarti mulai ketika zaman Nabi Muhammad dulu sampai hari kiamat itu Al-Quran tetap berlaku. Maka itu adalah perbedaan kitab-kitab Allah dengan suhuf-suhuf Allah. Lalu kira-kira selain perbedaan tentu adanya persamaan. Siapa yang tahu kira-kira kitab dengan suhuf itu persamaannya di mana? Sama-sama wahyu Allah, Pak. Pintar. Kitab dengan suhuf itu mempunyai persamaan. Persamaannya itu merupakan sama-sama wahyu dari Allah. Itu persamaan dan perbedaan antara kitab dengan suhuf. Lalu materi berikutnya yaitu tentang kedudukan Al-Quran itu terhadap kitab-kitab yang lain. Itu apa saja? Al-Quran itu kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain itu memiliki kedudukan satu. Al-Quran itu sebagai penyempurna atau sebagai revisi dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu yang nomor 2, Al-Quran itu sebagai sumber ilmu dan juga referensi ulama dari
agama Islam. Yang nomor 3, Al-Quran itu sebagai acuan dalam pedoman hidup seluruh manusia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk kaum tertentu. Tetapi kalau Al-Quran itu sebagai pedoman hidup seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam saja, tetapi juga umat lain. Yang nomor 4, ternyata Al-Quran itu sebagai acuan kebenaran yang abadi dan juga keasliannya itu terjaga. Berbeda dengan kitab yang lain, mungkin ada beberapa kitab itu mungkin ada yang sudah dirubah sehingga Al-Quran insya Allah terjaga asliannya sampai kini, insya Allah itu tidak akan tidak ada Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain. Yuk berikutnya, contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya kalau kita iman kepada kitab-kitab Allah sebagai contoh, berarti bagaimana kita itu kalau iman kepada kitab-kitab Allah, apakah perilaku kita itu biasa-biasa saja? Tentunya tidak. Berarti kalau iman kepada kitab-kitab Allah, di sini saya kasih beberapa contoh perilaku. Nomor 1, orang yang iman kepada kitab Allah itu tentunya berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid. Yang nomor 2, selalu membaca ayat yang ada di dalam kitab-kitabnya. Setidaknya itu dalam satu hari, mungkin dalam waktu 1/4 jam kita mungkin diusahakan disempat-sempatkan, yaitu kita membaca Al-Quran walaupun itu cuma 3 halaman atau bahkan itu kalau bisa setiap harinya itu kita baca 1 hari 1 juz, sehingga kalau 1 bulan berarti kita sudah bisa mengkatakan itu salah satu contohnya. Itu yang mencerminkan iman kepada Allah. Yang nomor 3 contohnya yaitu selalu menjadikan kitab-kitabnya itu sebagai pedoman dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang nomor 4 itu selalu mengamalkan perilaku yang baik sesuai yang tercantum dalam kitab-kitab. Nah, nomor 5 selalu menjaga kesucian kitab. Artinya kita jangan sampai merubah kitab tersebut. Berarti kita harus menjaga keaslian dari kitab-kitab tersebut. Khususnya kitab yang berlaku seperti yaitu kitab Al-Quran. Setelah kita ada kitab-kitab Allah, lalu kira-kira hikmah apa toh yang kita dapat kalau kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Ternyata kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti ternyata kita mempunyai hikmah. Hikmahnya apa saja? Sebetulnya hikmahnya itu banyak sekali, tapi di sini saya kasih contoh. Di sini ada beberapa hikmah. Misalkan nomor 1, kitab-kitab tersebut itu memberi petunjuk kepada manusia. Yang nomor 2, kitab-kitab tersebut itu sebagai human. Yang nomor 3, ternyata pada kitab Allah itu akan memberikan informasi sejarah kehidupan orang terdahulu, misalkan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul. Lah kita tahu dari mana? Itu salah satunya pasti tertuang segala anugerah dan nikmat-nikmat Allah. Kita sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan pedoman berupa kitab-kitab, yaitu kitab Al-Quran. Hendaknya kita juga harus mensyukuri supaya hidup kita itu menjadi
Nomor 5, manusia itu akan menjadi tentram dan akan menambah ilmu pengetahuan. Berikutnya nomor 6, yaitu memiliki sikap toleransi yang tinggi. Lalu nomor 7, akan meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan pada kitab-kitab Allah. Ya, mungkin materi yang saya sampaikan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti silahkan tanya ya. Sebelum itu nanti kalian akan saya kasih tugas. Tugasnya itu apa? Silahkan dibuka. Yaitu di sini ada saya kasih soal, yaitu di dalam Google Form ini, alamatnya di sini sudah saya kasih. Yang buka, sehingga nanti jawabannya ya dikirim yaitu lewat Google Form itu tadi. Ya, mungkin dari sini ada yang ditanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ini tugas ini tadi silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas ini. Tugasnya selesai? Kalau tugasnya sudah selesai, berarti untuk pertemuan kali ini kita akan sampai di sini. Untuk minggu depan kita masih mempelajari yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi yang kita pelajari untuk minggu depan yaitu nanti kalian dari 32 siswa ini akan saya kelompokkan menjadi 8 kelompok, sehingga setiap kelompok itu terdiri 4 anak. Nanti setiap kelompok itu saya suruh memahami Al-Quran yang menyebutkan keberadaan dari kitab-kitab Allah yang 4 tadi. Misalkan nomor satu itu kitab Taurat. Taurat itu kita itu kok wajib mengimani kitab Taurat. Kira-kira tunjukkan di dalam Al-Quran itu dalilnya itu di mana. Yang nomor 2, misalkan kitab Zabur. Kenapa kok kita wajib iman kepada kitab Zabur? Tunjukkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran yang menunjukkan itu kita iman kepada kitab Zabur. Itu juga dengan kitab yang lain. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini, yaitu ini. Berarti kita selesai, akhirnya salah satu dari kalian silakan memimpin berdoa. Yo, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal nasri khusri alladzina wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, dan semoga kita untuk minggu depan diberi kesempatan bertemu kembali dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.